Selamat pagi, sahabat pembelajar, di mana saja Anda berada. Saya Dewa kembali menjumpai Anda di pagi hari ini di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa di-download di Google Play Store dan Apple App Store. Dan kami juga ada website ya, jadi Anda bisa klik di website kami di indonesiabelajar.id untuk Anda yang ingin update informasi-informasi seputar seminar-seminar online yang kami selenggarakan. Dan kami juga create satu kelompok grup WhatsApp gitu ya. Nanti bisa kami informasikan lebih lengkap di Zoom group chat ya dari tim kami. Oke, jadi untuk Anda yang ingin bergabung silakan di grup WA kami. Dan seperti biasa di setiap hari Selasa pagi jam 10 kita sudah janjian nih sama Mas Lih Agung Wasesa ya. Beliau adalah Brand Revenue Consultant yang sudah hadir di tengah kita. Dan kita langsung sapa saja. Selamat pagi Mas Lih. Pagi Mas. Ya. Selamat pagi. Seger ya. Menyenangkan. Menyenangkan ya. Soalnya sudah kembali macet Mas Jakarta Mas. Oh, sudah kembali macet ya. Luar biasa. Semoga sesuai dengan harapan kita ya. Masyarakat Jakarta bisa disiplin untuk melakukan protokol pemerintah tentang waspada COVID ini ya, biar angkanya turun, ekonominya bisa naik ya, harapannya seperti itu. Yes. Oke. Ngomong-ngomong, jaketnya Mas Ili bagus juga tuh. Ini lumayan Mas. Mau dikirimin Mas? Ya. Nanti aja kalau ada ukurannya ya. Oke, sahabat pembelajar, Mas Ili ini Brand Revenue Consultant ya. Ini judul utamanya beliau sekarang dan pengalamannya luar biasa. Mas Ili ini pernah menangani merek-merek luar biasa lah pokoknya dari tingkat lokal, regional, nasional sampai internasional dan juga bukan hanya brand-brand komersial tapi brand-brand atau bukan brand ya. Ini lembaga-lembaga non komersial seperti World Bank, Bank Indonesia gitu ya. Dan dulu juga pernah keluar masuk istana karena beliau menjadi staf ahli di masa Presiden Gus Dur ya. Kemarin katanya ada 2 presiden ya Mas ya? Iya, Presiden Gus Dur sama Presiden SBY Mas. Oh ya, SBY. Oke. Oke, luar biasa. Mas Ili, kita pagi ini meneruskan, ini sudah sampai bagian yang ketiga ya. Habits, happy, go lucky ya, cara gampang jadi orang yang beruntung. Ternyata bisa sampai 3 bagian ya, luar biasa emang. Pembahasannya sampai detail bagaimana kita bisa menjadi orang yang beruntung ya. Oke. Sebelum Mas Ileh kita lanjutkan dengan tema itu, saya ingatkan juga untuk sahabat pembelajar yang ingin sharing atau bertanya, silakan saja nanti bisa tulis di Zoom group chat, atau langsung bisa buka mic untuk langsung bertanya ke Mas Ileh. Dari 3 bagian saya sampai udah nyatet macam-macam, tapi ini belum ketemu. yang terakhir minggu lalu, banyak hal ya, kita ada latihan impresi lah, ada menafkahkan rezeki gitu ya. Mungkin bisa direview dulu Mas, menyegarkan ingatan kita tentang tema ini Mas. Silakan Mas. Iya, saya coba review ya. Kalau model 3 bagian itu kan sebetulnya basis personal branding itu sebelum kita sampai pada inti personal branding, kita mau kemana kan kita harus membangun fondasinya itu Mas. Nah, fondasinya itu kan kemarin kita bagi menjadi 3. Yang pertama, yang menjadi judul program ini, yaitu bagaimana menjadi orang yang beruntung. Jadi itu kita buat yang kita sebut sebagai lingkar keberuntungan. Karena kan sebetulnya beruntung itu bukan sesuatu yang gifted datang dari atas secara tiba-tiba gitu. Tapi keberuntungan kan itu yang kita siapkan. Itu kita bahas yang di pertama tuh, mulai dari lingkar pengaruh orang tua, terus kemudian lingkar kita kasih jalan ke orang lain, berbagi, mengucapkan terima kasih dan maaf dan memaafkan, itu kan yang pertama tuh. Terus yang kedua kemarin kita fokus pada bagaimana menciptakan inner beauty lah gitu ya, bagaimana membangun impresi. Walaupun 2 hal yang berbeda sebetulnya. Inner beauty itu
inner beauty itu kan banyak yang nyebut kecantikan dari dalam gitu. Tapi kita nggak akan ngajarin pakai rempah-rempah ya Mas ya. Kita ngajarin dari sisi psikologis lah. Bagaimana sih sebetulnya biar aura di dalam tubuh kita itu muncul. Karena kan nggak semua orang dianugerahkan wajah yang ganteng kayak Mas Dewo gitu kan. Terima kasih Mas. Nggak semua orang badannya tinggi gede juga kan itu apa ya itu anugerah lah gitu. Cuman gimana kalau misalnya wajahnya dan itu 90% itu biasa-biasa aja. Kayak saya misalnya kan makanya mau nggak mau yang harus kita munculin adalah inner beauty. Itu yang kemarin kita bahas tuh bab kedua. Tapi nanti kita cek lagi udah selesai atau belum kan di situ kan cara bicara seperti apa karena kita nggak mungkin ngoperasi wajah gitu ya mungkin sih harus ke Korea gitu tapi saya nggak menyarankan karena memang efek operasi wajah itu membuat ketergantungan terus kemudian sikap kita juga jadi berubah kemudian nanti ujung-ujungnya pada saat tua itu juga jadi malah bermasalah gitu makanya kemudian inner beauty aja nih kalau wajah kita nggak bisa kita permak gitu ya tapi kita buat seger. Bagaimana membuat seger? Yang pertama adalah kita bagaimana melatih intonasi bicara. Suara yang keluar itu adalah suara yang kalau istilahnya orang-orang radio itu mikrofonik lah. Orang dengar tuh langsung jatuh cinta gitu ya. Orang dengar tuh langsung bisa membayangkan sosoknya kayak apa. Itu yang namanya inner beauty itu. Jadi gimana caranya suara kita bisa membius itu yang kita latih. Yang kedua kemarin kita juga bahas caranya menatap. Menatap itu sekitar 30 cm gitu di depan sini. Nah, nanti ujung-ujungnya adalah ke dahi. Itu yang harus bagaimana kita latihan menatap. Itu juga butuh latihan, karena kalau nggak latihan juga akan repot juga tuh. Nah, yang ketiga, gimana caranya berjabat tangan. Cuman ini kayaknya nggak harus terlalu dalam ya, kan sekarang lagi dilarang jabat tangan. Iya. Tapi minimal kita akan ngasih tahu bahwa jabat tangan itu adalah sinyal pertama kita kenal sama orang lain. Tapi kalaupun nggak bisa jabat tangan, kita bisa melakukan pendekatan yang namanya non-physical. Cara memuji orang lain, cara memanggil nama orang lain. Nah, itu yang namanya inner beauty itu, Mas. Jadi, kuncinya inner beauty itu atau kecantikan dari dalam itu bukan bagaimana sebetulnya kita hanya memunculkan apa yang di dalam. Kan pemahaman umum inner beauty itu seolah-olah minum rempah-rempah gitu, sehingga wajah kita bersinar gitu. Bersinar, ya biar bersinar kalau kita cemberut terus kan repot Mas. Jadi itu makanya kemudian ini beberapa tahapan untuk ngelatih inner beauty itu. Kemarin udah bicara, kemudian menatap, berjabat tangan. Mungkin resumenya itu dulu kali Mas, nanti kita perdalam. Itu. Jadi kalau tadi misalnya jabat tangan ini kan yang penting sekarang kan nggak ada jabat tangan ya. Ini yang saat ini terjadi kan kita nggak jabat tangan terus diganti kayak kapukan tangan di depan gitu ya. Ya kayak gini. Ya, atau kayak bisa gini. juga pakai apa tuh? Pakai siku ya. Nah, dua bagian yang kemarin saya catat juga ada ketulusan ya. Kalau kita kan ke mau jabat tangan udah biasa ya. Maksudnya keeratan, bagaimana kita cheers gitu kelihatan dari genggaman kita bahwa kita itu memang friendly itu kan kelihatan banget Mas. Dalam memberikan impresi ya itu tadi ya. Nah, kalau apa namanya tidak kontak fisik itu mendingan dengan memakai verbal gitu ya Mas ya. Untuk memunculkan kan sekarang jabat tangan nggak boleh gitu kan. Terus kita gini, jadi cara ngomongnya juga bisa membantu untuk menguatkan bahwa itu ya Mas ya. Iya, betul. Jadi caranya ya adalah dengan mau nggak mau kan dengan verbal ya, Mas. Dengan non-verbal kan. Verbal dan non-verbal. Tapi tidak bersentuhan secara fisik. Nah, verbal dengan, kalau misalnya non-verbal itu kan tadi dengan senyuman. Kalau verbal kan dengan cara bicara, intonasi bicara, nada suara yang kita pakai itu kan verbal tuh. Cara tersenyum juga itu akan butuh latihan tersendiri tuh, Mas. Bagaimana kita bisa tersenyum secara ikhlas. Atau kemudian ada latihan yang lebih mendalam lagi, gimana caranya kita harus tersenyum, padahal kita lagi nyesek banget tuh, lagi ada masalah di rumah gitu, sehingga tidak terjadi komplikasi. Ini sebetulnya yang banyak dialami oleh para
artis nih Mas, para artis atau orang-orang yang ada di front line gitu. Kalau artis kan ada di panggung, itu kan mereka seringkali tidak bisa mengendalikan ketika dirinya susah, tapi mereka dipaksa untuk tersenyum. Iya. Itu kan itu terjadi kontradiktif tuh Mas. Karena ketika kita susah itu otomatis pembuluh darah itu mengalami penyempitan. Pembuluh darah mengalami penyempitan sehingga oksigen nggak bisa mengalir ke otak gitu. Sementara kalau kita tersenyum itu akan terjadi pembuluh darahnya melebar. Pembuluh darahnya melebar. Nah, kalau terjadi kontradiktif, katakanlah lagi susah maksain tersenyum, itu yang terjadi kemudian banyak penyakit-penyakit dalam yang kita kenal tuh Mas. Ada yang jantung lah, ada yang paru-paru. Ya itu, ini by riset ya, ini by riset. Jadi petugas-petugas frontline, termasuk artis yang ada di garda depan gitu, itu seringkali penyakit dalamnya itu lebih cepat datang ketimbang orang-orang yang ada di belakang meja. Orang di belakang meja itu artinya dia nggak punya panggung ya. Karena tadi Mas lagi senyum, nah itu nanti kalau kita membangun diri personal branding, kita harus punya cara latihannya tuh. Jadi pada saat senyum kita agak susah gitu, ya udah bilang, sorry ya, gue nggak bisa senyum dulu nih. Aduh lagi masalahnya lagi banyak. Nah itu tuh kontradiktifnya nggak terjadi. Nah itu gimana caranya melatih, memahami bahwa kita lagi susah, terus kemudian biar orang lain juga susah gitu. Ini satu cara tersendiri. Jadi bukan kalau lagi susah terus kemudian nggak ada orang lain, lu senyum kenapa kayak lu nggak tahu ya gue lagi susah gitu. Itu yang berat ya. Itu yang jadi masalah karena makanya kan kita minggu lalu sempat bilang tuh Mas bahwa orang-orang ganteng dan orang-orang cantik itu separuh masalah selesai dengan kecantikannya mereka, dengan kegantengannya mereka gitu. Tapi sebetulnya separuh masalah lagi datang justru karena kecantikannya dan kegantengannya. Itu. Orang-orang cantik itu kasihan karena dari kecil selalu dimanja oleh lingkungannya gitu, sehingga mereka nggak punya fighting spirit yang bagus. Mereka nggak punya fighting spirit yang bagus. Makanya kalau kita ngelihat para selebritis, para orang-orang yang di depan panggung itu, mereka bermasalah dengan perilakunya, Mas. Ketika mereka dihadapkan, karena dari kecil dimanja, kan anak kecil tuh kalau cantik itu, aduh cantiknya gitu, dikasih permen lah, dibeliin apa, hadiah ulang tahunnya bagus gitu. Sehingga mereka itu hidup di angan-angan gitu. Nah, pada saat besar, ketika orang tidak lagi melihat kecantikannya sebagai aspek, kemudian dia dihadapkan pada kenyataan. Nah, dia personality-nya belum tentu terbangun untuk itu. Ini salah satu contoh, makanya kemudian kita mengenal kemarin awal minggu ini ada artis terkenal dari India bunuh diri. Beberapa bulan yang lalu juga beberapa artis Korea juga melakukan tindakan yang sama. Cuma gara-gara dibully oleh netizen yang sebetulnya followernya cuma sedikit dan nggak jelas dari ujung mana gitu loh. Itu kan rapuh banget. Nah ini yang sebetulnya bagian dari inner beauty itu yang harus kita latih tuh Mas. Jadi tersenyum sesuai dengan kondisi batin. Saya jadi ingat dulu, saya kan lama di radio ya. Seorang penyiar tuh kalau patah hati, kalau pas siaran nggak boleh kelihatan patah hati. Ya kan, istilahnya gitu. Jadi benar, saya juga mengalami, malah kita harus dipaksa. Harus ketika masuk kabin ruang siar itu, dia bukan lagi pribadi yang lagi sedih, tapi dia harus gembira. Itu kita kayak punya dua kepribadian gitu Mas. Akhirnya dipaksa seperti itu. Jadi ya memang tidak full ya, tidak full cheers-nya, tidak full gitu pasti karena manusia juga ya. Tapi tuntutan profesional biasanya seperti itu ya. Yes. Oke. Luar biasa. Mas, saya jadi ingat juga ketika dulu sebelum ada pandemi, belum stay at home kan kita sering kali ke hotel kan. Misalnya ke teman-teman hotel itu kan juga selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, tangan-tangannya gini kan. Nah ini kan tidak kontak fisik tapi dengan verbal juga. Kadang-kadang saya mendengar juga selamat paginya itu nggak ada rohnya, jadi cuman membunyikan suara aja bahwa dia harus menyapa dengan selamat pagi, nggak ada apa namanya istilahnya, nggak ada rohnya tadi ya, nggak ada ketulusan. Palsu lah ya. Ya palsu gitu ya. Kadang-kadang memang ya itu tadi ya berpengaruh juga ya Mas Ili. Oke. Ya itu. Mas Ili, oke. Ini ada pertanyaan langsung dibacakan aja ya Mas ya. Nanti boleh.
Oke. Oke, boleh Mas. Ini ada trouble juga nih dari Bu Lina, nggak tahu nih, saya juga lagi nyari Bu Lina. Bu Lina tidak dengar suara kita Oke. berdua, Mas. Gambar jernih tapi tidak ada suara nih. Saya minta tolong teman-teman di Oke. belakang layar bisa diselesaikan Mhm. persoalannya Bu Lina ya. Saya ke Pak Rizal Syaharun. Ya. Berarti kita tidak boleh memaksakan diri senyum senang saat kondisi diri lagi bad mood ya, Pak? Soalnya saya pernah dapat pelajaran juga, rubahlah fisiologis saat lagi bad mood agar bisa membaik. Yes. Iya, itu salah satu cara, Mas. Jadi istilahnya itu kita masuk ke area di mana kita pernah bahagia. Itu area di mana kita pernah bahagia. Nanti rumusnya secara simpel, Mas. Kita punya kotak-kotak kebahagiaan. Kotak-kotak kebahagiaan yang kemudian kita simpan dengan kunci-kunci yang kita punya. Jadi, nah, ketika kita lagi nggak bahagia, kita gunakan kunci itu. Kita buka kotaknya, kemudian kita ingat. Gampangnya gini misalnya, clue apa yang paling nanti teknisnya itu clue apa yang paling membahagiakan kita selama seumur hidup. Pada saat pertama kali mau piknik misalnya, SD. Nah, itu kan ada fase tuh kelas 3 atau kelas 4 itu fase-fase bahagia ini misal ya. Nah, ketika fase-fase bahagia itu digali tuh Mas. Saat itu pada saat piknik apa yang paling berkesan? Apa yang paling berkesan? Katakanlah misalnya saya yang paling membahagiakan itu adalah pada saat pertama kali pergi ke Cibodas, kelas 3 SD. Nah, waktu itu sampai nggak bisa tidur. Ini biasanya berlaku pada banyak orang nih. Sampai nggak bisa tidur karena berharap nunggu besok gitu. Nah, yang terjadi apa waktu itu yang saya jadiin kunci, saat itu menjadi impresif banget karena saya sama orang tua dikasih saku, dikasih makanan, dikasih sangu gitu, bacang. Makanan bacang gitu ya, makanan bacang. Jadi, nah bacang itu saya jadiin kunci, Mas. Saya jadiin kunci, saya bilang, tek, begitu bacang gitu, nah itu bahagia saya muncul. Nah jadi kalau misalnya sekarang saya lagi ada masalah gitu, wah, kok tahu-tahu perasaan nggak enak gitu, saya coba ngingetin bacang gitu, atau bahkan kadang-kadang tinggal searching, kalau misalnya lagi nggak fokus gitu, begitu melihat bacang itu udah yang muncul tuh ingat pada saat SD, kemudian keluar kebahagiaan saat itu salah satu contoh gitu. Kalau cinta pertamanya sukses bisa juga pakai cinta pertama. Ini juga paling banyak nih. Jadi piknik pertama, cinta pertama gitu ya. Atau yang banyak juga adalah kenangan bersama orang tua, terutama ibu. Kapan sih saat ibu ini nanti kaitannya dengan makanan kalau paling gampang. Makanan apa paling sama ibu tuh paling inget sama kuliner apa? Misalnya kalau saya pakai nasi putih, kasih kelapa, kasih kecap, ya udah, kasih garam misalnya. Itu, nah kita ingat-ingat itu, kemudian itu akan muncul tuh menjadi yang tadi istilahnya Pak Rizal itu adalah kita rubah fisiologisnya gitu sehingga kita menjadi kita menjadi good mood dari yang bad mood. Ini kalau secara umum kemudian kalau nasihat para ustadz gitu ya atau para tokoh-tokoh agama udahlah bersyukur saja gitu. Tapi kan teknik bersyukur tuh nggak semuanya bisa gitu. Jadi saya biasanya menyarankan dengan gaya tadi. Kita coba ingat-ingat masa lalu, kita cari kuncinya yang membuat kita bahagia. Nah itu yang kita tune in lagi gitu. Kemudian nanti kita akan bahagia dengan sendirinya. Gitu Mas. Oke. Oke, Pak Rizal, semoga terjawab Pak Rizal. Kalau belum, silahkan bisa chat lagi atau bisa langsung buka mic-nya ya. Ya. Oke. Jadi untuk Pak Rizal, perbanyaklah kotak-kotak kebahagiaan. Jadi lebih cepat ya untuk membuka kuncinya ya. Ya. Oke. Mas Silih, mungkin ada yang perlu disampaikan lagi terkait dengan inner beauty dan latihan impresi, atau ada yang lain, Mas, ilmu-ilmu, cara-cara gampang jadi orang yang beruntung, Mas? Iya, sebetulnya kan inner beauty itu cara lainnya kan sebetulnya bukan bagaimana, kalau kemarin kan kita membahas bagaimana kita mengeluarkan kecantikan dari dalam, gitu ya. Sehingga tadi dengan suara, cara menatap orang, gitu. Nah, cara berikutnya adalah, kemarin sempat kita bahas juga, Mas, itu bagaimana kemudian kita mendapatkan inner beauty itu dari perspektif orang lain. Yaitu pada saat kita bisa memproduksi kelenjar adrenalin yang ada di otaknya lawan bicara.
Karena begitu orang kok saya lupa namanya, dopamin. Jadi begitu elemen dopamin muncul di otak, itu orang akan menjadi senang, kemudian apapun menjadi bagus, apapun menjadi iya, gampangnya gitulah. Nah itu bisa dilakukan kalau cara yang paling ekstrim itu bisa dengan melakukan sentuhan fisik, yang namanya pijat, yang namanya sentuhan gitu. Cuman kan kita lagi susah sentuhan nih gitu ya. Makanya dulu ada cerita kenapa sales girl, para SPG itu lebih gampang jualan, karena dia punya kesempatan untuk menyentuh lawan bicaranya, untuk menyentuh target marketnya. Sementara kalau salesman-nya cowok, itu dia nggak punya kesempatan untuk menyentuh. Cowok itu menyentuh sesama cowok akan dianggap homo atau gay, menyentuh cewek dianggap sebagai pelecehan. Jadi agak susah tuh untuk cowok. Jadi memang di timur itu cowok memang agak terbatas gitu. Maksudnya gerakannya terbatas untuk mengungkapkan itu. Makanya cowok lebih cepat mati kan Mas daripada cewek. Ngeri juga ya. Iya, karena memang lebih tertahan, Mas. Kasihan itu. Nah, itu. Jadi, oke lah, kita nggak usah, karena kita nggak punya sentuhan, kita pakai cara bagaimana menerbitkan kelenjar endorfin pada orang lain. Caranya adalah dengan menyebut nama, memuji dia, Mas. Dia memuji dia gitu, terus kemudian nanti ketika dipuji, itu otomatis kelenjar endorfinnya akan bergerak. Nah, jadi kita belajar muji. Cuman kan gimana caranya memuji yang nggak garing nih. Ini yang menarik, karena banyak orang kalau muji, wah, hai gimana, seger sekali pagi ini, gitu kan. Itu salah satu contoh yang garing tuh. Wah, kok kulitnya bersihan ya, gitu. Ya itu, waduh cantik banget tuh pagi ini, gitu. Itu cara memuji yang garing, gitu. Tapi kadang-kadang cara yang memuji garing pun tetap berguna, gitu loh, Mas. Tetap berguna. Kalau kita punya pasangan gitu, kita bilang cantik tiap hari, mau 100 kali, mau 1000 kali gitu. Sekalipun garing, dia tetap senang. Kelenjar endorfinnya tetap berproduksi. Gitu. Jadi itu kan, itu nanti sih Mas, ada teknik sendiri untuk biar pasangan nggak marah gitu ya, biar cewek nggak cepat marah tuh. Nah, keluarin kelenjar endorfinnya adalah dengan cara muji orang lain, satu itu. Kasih cermin. Jadi, gitu. Cewek itu kalau di depan cermin udah lupa, Mas. Iya. Itu. Nah, gimana, Mas? Memuji ya. Jadi kalau tadi saya memuji jaketnya Mas ini pas itu ya, nggak garing. Pas banget tuh, Mas. Itu saya bisa kirim jaket baru tuh, Mas. Memang itu tadi spontan sih, Mas. Nggak ada pamrih apa-apa sih. Saya begitu lihat kesan pertamanya, wah jaketnya, saya belum lihat logo fullnya itu, baru seperempat logonya dua itu. Jadi memuji ya, pintar-pintarnya memuji ya. Dia ada teknik latihan memuji juga ya, nggak sekedar memuji ya. Jadi teknik memuji yang paling gampang, Mas, biar nggak garing adalah memuji apa yang ada di sekelilingnya, Mas. Itu yang paling. Jadi kayak Mas Dewa tadi memuji jaket, memuji baju, memuji bolpen gitu ya. Atau kalau kita ada di ruang dia, muji sertifikatnya gitu, muji foto-fotonya yang ada, itu cara paling gampang. Itu kan paling gampang gitu. Nah, nanti latihannya biasanya, Mas, latihannya kita belajar di antrian nih, Mas. Apakah di antrian dokter, kalau nggak salah kemarin kedua, apakah di antrian sekolah sama orang tua murid misalnya. Nah, itu nanti kita coba nyari frekuensinya sama, nah baru kita masuk ke cara memujinya gimana gitu. Nah, itu terus yang berikutnya adalah pujian yang paling indah. Kata yang paling indah itu adalah nama sendiri, Mas. Jadi gimana caranya kita memanggil orang itu dengan menyebut namanya secara langsung. Syukur kalau kita tahu nama kecilnya. Nah, itu yang gimana caranya memanggil nama orang lain ini penting, makanya kemudian biasanya saya sering ngajarin orang-orang yang mau interview, orang-orang yang mau presentasi, itu harus dipastikan dulu audiensnya siapa, namanya siapa aja diapalin. Sehingga ketika mencoba menggali, istilahnya digging gitu ya, menggali kesetujuan, kan kita kan kalau presentasi kan mencoba mencari persetujuan, mencari teman gitu, Mas.
sehingga mereka setuju dengan kita. Nah, itu salah satu cara masuk adalah manggil nama orang lain. Itu adalah ya? itu yang dahsyat itu, Mas. Apalagi digabungkan dia, memuji dengan menyebut namanya juga lebih dahsyat ya. Wah, itu lebih powerful. Dan orang nggak bisa nolak, Mas. Betul. Sekalipun dia tahu kalau kita lagi lagi cari perhatian gitu, tapi begitu disebut nama, udah dia nggak bisa nolak. Udah otomatis kelenjar endorfinnya keluar tuh. Oke. Itu sih. Kalau saya balik lagi ke memuji tadi ya, ini kalau diimplementasikan ke ini teman-teman yang berada di divisi atau departemen penjualan itu sangat penting ya Mas ya dalam memuji. Tadi saya ingat ketika dulu saya dikasih tahu untuk penjualan gitu, kalau kita ada pembicaraan atau negosiasi dengan decision maker, kita harus tahu dulu nih, kita masuk ruang kamarnya, oh ternyata ada piala golf, terus ada fotonya dia main golf, berarti dia suka golf. Jadi satu materi yang untuk memuji itu saya harusnya ke golfnya kan. Wah, Pak Silih ini senang golf ya, ini banyak juara, kayak gitu-gitu tuh memuji yang nggak garing dan udah pasti tanda tangan lah gitu. Gitu ya. Itu udah. Iya, itu terbukti itu, Mas. Iya, kayak gitu itu cara yang paling sederhana. Sekelilingnya ada golf, ya udah ajak ngobrol. Apalagi kalau kita tahu golf. Wah, udah par berapa sekarang? Wah, itu udah. Dia akan cerita itu. Nanti bisa jadi ceritanya dia 1 jam gitu. Transaksi bisnisnya paling 2 menit, 3 menit gitu. Tapi langsung closing. Bungkus ya. Itu pengalaman saya juga waktu dulu jualan juga ya. Melakukan seperti itu luar biasa di dampaknya. Asal tidak garing ya Mas. Kalau garing itu kan tadi Mas Silih kan berpesan bahwa kalau muji jangan garing. Nanti itu kalau saya tangkap itu agar tidak jadi kontraproduktif ya. Artinya malah balik ini ngapain sih orang ini memujinya garing banget. Nah gitu ya. Itu ada hal yang kalau misalnya kita terjebak dalam situasi, misalnya kita nggak siap, belum tahu kenal siapa dia, terus kita muji garing gitu, kemudian kita tahu bahwa dia nggak suka, terus gimana tuh caranya Mas? Ada trik-triknya nggak tuh Mas? Ya itu. Banyak sih Mas. Ya, artinya recovery. Itu nanti namanya teknik recovery. Teknik recovery itu ketika kita tahu bahwa yang kita puji adalah nggak nyaman. Ini yang paling sering terjadi nih. Orang menanyakan keluarga. Kan seolah-olah kan seringkali kesalahan kita itu memuji orang lain dari sudut pandang kita. Oke. Itu. Misalnya nih, kita karena keluarga kita utuh di rumah gitu, ya udah. Kemudian kita tanya tuh ke orang yang akan kita puji, gimana kabarnya ibu Pak? Wah gitu. Istri gimana Pak? Kerja di mana gitu? Itu pertanyaan jamak, tapi sebetulnya pertanyaan yang paling tidak disarankan, Mas. Ketika kita ingin memuji orang lain, karena kita nggak tahu hubungan sama istrinya. Kalaupun bagus saat itu lagi kayak apa gitu. Atau tanya tentang anaknya gitu. Kita untuk khusus untuk keluarga harus nunggu dia ngomong dulu, baru kita perdalam. Tapi kalau kita yang berinisiatif, wah. Bapak nih kayaknya dari keluarga bahagia nih. Wah, itu spekulasi banget. Spekulasi banget. Nah, recovery-nya gimana gitu? Ketika terjadi istilahnya wajahnya berubah gitu, ada beberapa model recovery. Model pertama adalah kemudian langsung mengalihkan gitu. Langsung mengalihkan tuh switch gitu, langsung enggak, maksud saya gini loh, Pak. Ya, gitu. Itu saya tuh kemarin soalnya, nah itu yang namanya kita mencoba mengalihkan gitu ya, mencoba mengalihkan gitu, atau itu yang namanya mengalihkan arah pembicaraan. Yang kedua adalah mengalihkan dengan fisik. Fisik itu apa yang ada di sekitar itu gitu. Begitu dia nggak enak gitu, bentar Pak. Jadi kita stop sendiri gitu, kita bilang, Pak sebentar Pak, ini cangkirnya saya kayaknya pernah lihat nih Pak gitu. Atau wah ini kayaknya cangkir cuman itu salah satu contoh Mas. Bagaimana melakukan recovery? Itu sih. Iya, recovery lebih sulit ya dilakukan ya. Oh iya, agak susah, makanya harus banyak latihan. Mas. Harus ya, oke. Oke Mas Silih, saya beri kesempatan dulu juga untuk buka penanya atau sharing apapun tentang bagaimana kita jadi orang yang beruntung ya. Cara gampang jadi orang yang beruntung dari pertemuan
3 kali ini ya, 3 minggu ini ya, 3 kali ini banyak hal yang sudah disampaikan Mas Ili. Mungkin ada pertanyaan atau ada sharing, silahkan untuk bisa buka mic langsung saja. Saya sapa dulu sahabat pembelajar yang buka kamera, Bu Suswati. Bu Lina sudah masuk lagi, udah dengar ya Bu ya? Selamat siang, Pak Dewa, terima kasih. Iya, terima kasih. Ya. Bu Suswati ada pertanyaan atau sharing atau Bu Lina silakan siapa dulu kalau ada. Saya belum ada Pak Dewa, saya hanya ingin menyimak dulu bagaimana penjelasan tentang materi topik hari ini itu. Oke. Tapi tadi Bu Suswati sudah mendapatkan insight-insight ya dari Pak Sile ya. Saya sudah menyimak, saya menyimpulkan ini berbicara tentang 2 poin, yaitu tentang bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain dan bagaimana kita beretika terhadap orang lain seperti itu dalam bersikap dan bertutur kata. Itu yang saya pahami. Oke, terima kasih Bu Suswati. Kalau ada sesuatu bisa langsung ditanyakan. Ya. Siap, baik Pak Dewa. Oke. Bu Lina, ada sesuatu pertanyaan? Belum ada Pak. Saya tadi ketinggalan agak banyak. Tiba-tiba suaranya hilang. Suara hilang ya. Saya baru pertama ikut ini. Dan jadi yang bagian pertama dan kedua saya tidak ikuti. Tapi dari reviewnya Pak Silih tadi, katanya menarik sekali. Jadi saya malah jadi penasaran, pengen tahu tuh part pertama dan keduanya tuh kayak apa. Ini bagus Pak, artinya saya rasa bermanfaat untuk kita. Mungkin sementara begitu. Oke, terima kasih Bu Lina. Semoga semakin bermanfaat ya. Kalau 1-2 sih, biar lebih penasaran lagi, seru Bu kemarin Bu. Nanti bisa lihat di YouTube Indonesia Belajar Bu. Ada kita udah upload di sana ya, di YouTube Indonesia Belajar. Kalau ada pertanyaan nanti silakan ya. Oke. Terima kasih Pak Dewa. Ya, Mas Ile, kita lanjut lagi nih. Bagaimana kita akan jadikan hari ini bagian yang ketiga ya, bagian yang terakhir. Ada lagi yang mungkin akan disampaikan Mas Ile terkait dengan tema kita. Nah, yang terakhir baru kemudian kita bicara kemasan, Mas. Kita bicara kemasan. Kan, kemasan dalam tubuh kita lah. Itu kan harus dipastikan gitu. Kemasan yang pertama itu adalah konsep kita dengan jumlah pakaian dulu, Mas. Ini penting. Konsep itu kan kita selama ini pakaian apa yang cocok gitu ya. Pakaian apa yang cocok, sepatu apa yang cocok buat kita gitu kan. Kan itu yang sering kita pelajari itu, Mas. Apalagi teman-teman yang sudah ikut ke sekolah-sekolah kepribadian gitu. Padahal sebetulnya sebelum sampai ke sana, dan itu bisa dipelajari di tempat lain juga gitu, banyak yang ngajarin. Sebetulnya yang lebih penting untuk kesan pertama adalah berapa jumlah pakaian, berapa jumlah sepatu, dan berapa jumlah aksesori untuk sehari-hari kita. Itu yang paling penting. Kita harus memastikan jumlah pakaian kita ada berapa. Karena di situ akan menunjukkan beban kita seperti apa. Pakaian itu semakin banyak, kalau nggak semakin kita rawat, itu akan membawa aura negatif. Ada semacam perasaan bersalah karena pakaian kita banyak tapi nggak berguna. Tapi ya itu yang harus dipahami dulu tuh. Makanya saya biasanya ketika ada orang yang pengen membangun personal branding, selain masalah-masalah yang kemarin kita obrolin itu adalah cek pakaian di lemari pakaian ada berapa. Yang udah nggak kepake setahun apa aja itu dikeluarin dulu. Itu dikeluarin dulu prosesnya. Sepatu juga kayak gitu. Aksesoris sehari-hari juga kayak gitu. Itu harus dipastikan yang ada di kita itu memang adalah pakaian yang berguna. Itu fungsi pertama. Fungsi kedua kemudian mau nggak mau dia harus ngasih pakaian ke orang lain. Terserah mau dikasih boleh, mau dijual juga boleh sebagai barang second gitu ya. Itu yang harus dimunculin. Nah baru kedua kemudian kita bikin kategorisasi pakaian yang pengen kita punya itu pakaian yang kayak apa. Pakaian yang warnanya apa, bentuknya seperti apa gitu, itu kita harus punya kategorisasinya. Dan kita harus konsisten dengan itu. Biar kita nggak tergoda dengan namanya diskon. Kita nggak tergoda dengan namanya promo. Karena kalau kita nggak pakai kategorisasi, wah itu diskon itu kan membius, Mas. Apalagi buat para ibu-ibu, ya aduh, kalau udah ada kata-kata diskon tuh
muter di situ ya. Ya udah muter aja di situ gitu loh. Ya, walaupun buat bapak-bapak ini juga jadi senjata gitu. Begitu istrinya marah gitu, mah ada diskon deh di sana. Wah, itu hilang tuh Mas kemarahan, Mas. Langsung itu Itu luar biasa. Itu makanya nanti itu yang harus dipahamin. Jadi kita harus cek dulu pakaian sepatu yang udah nggak digunakan dalam setahun itu dikeluarin semua, pastikan. Boleh punya baju 36 juga boleh, tapi pastikan bahwa itu kepake semua tuh. Jadi selama 36 itu kan berarti ada sebulan tuh. Nah, sebulan tuh bisa kemudian ada bajunya dipakai. Kalau nggak dipakai, kasih ke orang. Nah nanti baru disesuaikan dengan bentuk badan sama gaya berpakaian kita, Mas. Kalau misalnya bentuk kepala segitiga, bentuk kepala kotak gitu, masing-masing akan berbeda. Kayak saya nih, bentuk kepalanya kotak gitu ya. Kalau bentuk kepala kotak itu cenderung diartikan gemuk, gede gitu. Makanya kemudian harus ada, sininya itu harus ketutup, karena kalau enggak jadi agak gede atau kecil gitu ya. Itu salah satu contoh tuh. Makanya saya cenderung untuk pakai yang nutupin bagian lehernya. Karena biar nggak kelihatan lucu gitu. Itu salah satu contoh ya buat ibu-ibu yang pakai jilbab. Nanti juga jilbabnya harus pastikan model jilbabnya kayak apa tuh. Itu juga akan jadi cara. Kalau nggak pakai jilbab, kemudian model rambutnya akan seperti apa, atau mau pakai topi apa enggak gitu. Nanti kita juga bicara dengan usia. Saya sering punya beberapa klien untuk personal branding gitu yang usianya udah 40 tahun ke atas. Udah pasti saya akan sarankan model rambutnya, kalau 40 ya Mas, 40 itu kan saatnya untuk dihargai, tapi rambutnya aja deh, rambutnya udah mulai tidak mendukung gitu. Sehingga rambutnya dipendekin, terus agak berdiri ke atas gitu, biar kelihatan muda gitu. Terus nanti saya minta orang-orang sekitarnya untuk mulai manggil, jangan manggil Pak, manggilnya Mas, manggilnya Bang gitu. Itu juga salah satu contoh. Nah ini itu yang namanya kesan pertama, Mas. Jadi bagaimana kita menciptakan kesan pertama gitu, nanti sampai ke parfum yang harus dipakai. Nah ini juga banyak orang yang salah milih parfum. Orang seringkali milih parfum itu dia disemprotin istilahnya di kertas parfum gitu ya. Padahal parfum yang benar itu adalah parfum yang sudah bercampur dengan keringat. Makanya saya sering saranin kalau milih parfum itu, kan kita nggak bisa pakai seharian gitu kan. Jadi kertas parfum itu diolesin dulu ke tempat yang keringetan, Mas. Di bagian keringetan gitu. Ya syukur-syukur kalau kita memang mau beli parfum secara serius gitu, sebelum beli kita lari-lari dulu ke mall gitu, kita keliling mall sampai keringetan gitu kan, ada keringetan, keringetnya diolesin di kertas parfum, nah baru kita semprotin. Itu bau realnya gitu. Itu bau real dari kita, Mas. Itu sih sebetulnya. Jadi ini bagaimana membangun kesan pertama. Jadi orang lihat kita tuh, waduh, oke juga nih gitu loh. Kan kesan pertama harus menggoda, Mas. Iya. Selanjutnya terserah Anda ya. Nah, jadi kalau Anda. Kemasan ini penting ya berarti ya, Mas ya? Penting sekali ya. Kemasan penting, Mas. Penting sekali. Kemasan penting terutama untuk mereka yang personal brandingnya ada di frontline, ada di depan. Kalau kemasan itu penting, jadi orang yang sering tampil di TV, orang yang sering tampil di publik gitu ya, itu kemasan menjadi penting. Dengan siapa dia bicara misalnya, itu menjadi penting. Tapi bukan yang pertama ya, Mas. Kan kalau kita ngomong menjadi orang beruntung itu kan belum tentu orang yang terkenal. Menjadi orang yang beruntung itu adalah orang yang ya udah muncul, tapi kemudian dia kemunculannya ditunggu oleh stakeholder-nya, bukan ditunggu oleh publik, Mas. Itu. Oke. Ini yang terakhir kemasan ya, Mas, berarti dari rangkaian habits, happy, go lucky, cara gampang untuk jadi orang yang beruntung ya. Ya. Jadi artinya materinya udah selesai nih, Mas ya. Ya. Untuk menjadi beruntung kita udah selesai, Mas. Oke, Mas, untuk di akhir seperti Bu Lina tadi udah ketinggalan 1-2. Ini sambil mengakhiri judul yang kita sampai 3 bagian ini, hal-hal apa aja yang menurut Mas Silih penting untuk kita lakukan biar gampang jadi orang yang beruntung itu, Mas? Iya.
Nah, kan gini ya, namanya kan kita nih selama tiga part kemarin kan kita mencoba membangun sebuah kendaraan gitu ya, sehingga kita menjadi orang beruntung. Nanti apapun posisi personal branding kita harus menjadi orang yang beruntung. Kalau kita misalnya menjadi dokter ya orang yang kemudian orang lain suka gitu. Saya kasih contoh gampang gitu, sama-sama dokter, sama-sama melakukan kesalahan, kemudian ada satu pasien yang kemudian dokter yang melakukan kesalahan, kata pasiennya, wes gak apa-apa dok, ya udah kayak memang sudah takdir gitu. Tapi ada tipe-tipe dokter yang melakukan kesalahan dikit, kemudian pasiennya marahnya setengah mati, sampai ada yang nuntut ke pengadilan dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh profesi yang satu beruntung, yang satu nggak beruntung. Gitu. Ini bukan berarti bawaan lahir yang dokter satunya nggak beruntung, tapi bagaimana kita melatih yang kemarin tuh, melatih proses-proses yang kita lakukan. Nah, karena ini adalah hal baru, makanya perlu latihan, Mas. Kita harus perlu latihan dengan 3 episode kemarin gitu. Kita latihan untuk latihan menghormati orang tua, karena kita harus masuk ke lingkaran orang tua sendiri. Kalau orang tuanya udah nggak ada, udah meninggal ya, bagaimana kita meneruskan kebaikan-kebaikan mereka gitu. Itu kemudian kita bagaimana belajar tersenyum, bagaimana kita ngasih jalan ke orang lain. Itu yang harus dilatih itu, Mas, termasuk intonasi bicara. Nah, kalau nggak dilatih ya udah, ini mah cuma jadi wacana aja, Mas. Cuma jadi wacana, betul. Kita tahu caranya, tapi kita nggak menjadi orang beruntung. Iya, sayang melakukannya, sayang. Saya juga kemarin juga share diskusi sama istri sama anak itu, Mas Silih kemarin loh ngomongnya gini, kalau kita pengen jadi orang beruntung, nah saya share sambil saya mengingat-ingat dan belajar lagi untuk bagaimana create jadi orang yang beruntung gitu ya, Mas. Yes. Oke. Betul. Itu seru kok, Mas. Nanti tekniknya banyak lah. Apalagi ya pokoknya tekniknya banyak. Menyenangkan itu, Mas. Ya, nanti kita buka kelas ya, khusus untuk bagaimana kita cara-caranya, prakteknya gimana ya, sesuai dengan kondisi masing-masing dari kita nanti pesertanya. Oke. Siap, Mas. Oke, Mas Silih, terima kasih banyak. Ini temanya luar biasa, sampai kita habiskan 3 bagian. Habits, happy, go lucky, cara gampang jadi orang yang beruntung. Luar biasa, Mas Silih. Terima kasih. Sama-sama, Mas. Kita close acara pagi hari ini, Mas Silih. Terima kasih, Mas Silih. Ini kantor ya, di kantor ya? Iya, ini di kantor, Mas. Ngajar udah masih dari rumah ya? Ngajar masih dari rumah, tapi saya udah setahun ini lagi udah nggak ngajar, Mas. Lagi nggak ngajar ya? Oh, betul. Luar biasa. Oke. Masih banyak proyek di luar ya. Oke, terima kasih Mas Silih atas sharing-nya selama ini. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih untuk sahabat pembelajar. Bisa buka mic untuk say thanks. Mungkin silakan bisa buka mic untuk say thanks buat Pak Silih ya. Terima kasih Pak Silih. Terima kasih. Terima kasih Pak Silih dan Pak Dewa. Sama-sama, Bu Lina. Terima kasih Pak Rizal juga. Terima kasih. Iya, makasih Pak Rizal. Ya, terima kasih. Sama-sama. Sampai ketemu minggu depan. Salam sukses luar biasa.